Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Matsaga TV MTS Negeri 3 Wonogiri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang spesial kurma Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bersama Bapak Kepala MTS Negeri 3 Wonogiri, Bapak Pramono SPD MPD, dan saya sendiri Parmanto SPD MPD selaku Waka Kurikulum MTS Negeri 3 Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pramono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat seger. walafiat. Ya. Begini Pak Pramono, program kita di bulan Ramadan tahun ini memang lebih berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, di mana program Ramadan kita sudah berjalan 3 tahun ini merupakan tahun yang ketiga. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya itu ada pesantren Ramadan, kemudian ada kurma, kemudian ada takjil on the road, kemudian yang keempat adalah safari zakat fitrah, dan kelima adalah khatmil Quran. Nah, itu saja Pak Pramono sebagai Kepala MTS Negeri 3 Wonogiri yang mempunyai gagasan yang luar biasa ini, mungkin dalam hal ini mohon berikan tanggapan berkaitan dengan program-program yang telah dilaksanakan di madrasah kita ini. Monggo Pak Pramono. Terima kasih Pak Parmanto, para pemirsa Matsaga TV. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahun ketiga untuk program Kurma di bulan Ramadan di MTS Negeri 3 Wonogiri. Jadi dari berbagai kegiatan, yang pertama adalah pesantren Ramadan. Saya lihat itu perkembangannya sudah semakin rapi Pak Parmanto. Jadi yang dulu menggunakan buku panduan yang ala kadarnya sederhana, kemudian dari tahun ke tahun dan tahun ketiga ini buku panduannya sudah dicetak dengan rapi, dipersiapkan lebih baik, dan di situ kegiatannya utamanya tentang penguatan ibadah sholat, kemudian baca tulis Al-Quran itu sudah tertuang di buku panduan, kemudian terjadwal dan sampai dengan asesmen dan berakhir dengan laporan yang disampaikan kepada orang tua. Ini untuk yang pesantren Ramadan, dan akan diketahui persentase berapa anak yang mungkin masih kurang lancar dalam baca Al-Quran, kemudian kurang baik dalam melaksanakan ibadah sholat, itu sudah bisa terlihat. Kalau dulu tahun yang lalu untuk pesantren Ramadan lebih fokus pada sholat wajib, untuk tahun ini sudah merambah kepada sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat jenazah. Kemudian program yang kedua, program Kurma, kalau saya melihat ini juga sudah semakin variatif, baik dari sisi video tampilannya, kemudian materi yang disampaikan oleh anak-anak, bahkan jumlah siswa. Kalau tahun pertama masih kolaborasi antara siswa dengan guru, dengan komite atau narasumber yang lain, untuk tahun ini alhamdulillah hampir semua atau 100% sudah dari anak-anak kita, dan memang sudah disiapkan dari ekstra khitobah, dari ekstra muhadaroh untuk berlatih berdakwah. Ini sudah siap anaknya, sehingga dari perencanaan ini juga sudah lebih matang, anak-anak juga sudah lebih siap, dan kalau kita lihat materi yang disampaikan juga lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk isian dari kurma. Tidak hanya satu model saja, kalau tahun dulu hanya berupa kultum Ramadan, ini saya lihat sudah ada baca puisi, kemudian cerita Islami, kemudian ada drama, baca puisi, ya, jadi sudah banyak sekali, dan sudah dibuka dengan
pembacaan ayat suci Al-Quran, artinya sudah dikemas lebih baik untuk kurma ini. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Khotmil Quran ya. Nah, ya. Sebenarnya kalau kita kembali Pak Parmanto, jadi program kita ini tidak lepas dari visi madrasah kita yang berkalbu kinclong, ya, beriman, bertakwa, berbudaya, kreatif, inovatif, cerdas, loyal, dan unggul. Tidak lepas dari itu. Jadi semuanya ini merupakan manifestasi dari visi kita. Jadi kegiatan-kegiatan untuk membentuk anak-anak yang beriman dan bertakwa ini kita tuangkan dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan selama 1 bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita lihat madrasah kita akan lebih hidup Pak, kita lihat hidup sekali, lebih banyak kegiatan, karena dari visi itu akan muncul 2 hal yang perlu kita ingat, yaitu prestasi dan reputasi. Prestasi adalah capaian-capaian dari hasil lomba, hasil penilaian. Tapi kalau reputasi adalah kegiatan-kegiatan kebaikan yang untuk membentuk termasuk karakter siswa, profil-profil kebaikan daripada siswa. Ini yang tentunya adalah penjabaran dari visi misi kita. Kemudian yang ke takjil on the road Pak, itu kan untuk tahun ini memang lebih beda dengan tahun kemarin ya. Ya, siap. Sajiannya Pak, itu terima kasih. Kemarin kolaborasi antara guru dan siswa yang menampilkan iringan musik bambu. Itu bagaimana Bapak? Gini Pak Parmanto, jadi saya banyak kejutan, jadi saya banyak terkejut dan bahasanya terenyuh dan bahagia sekali karena sangat kreatif baik dari sisi anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak OSIS pun sudah punya kreasi membuat pakaian khusus OSIS ya, yang berwarna biru itu kan tanpa kita tahu anak-anak membuat seragam, dia iuran sendiri kemudian dipakai sendiri untuk menghasilkan suatu tampilan atau branding yang bagus untuk kegiatan OSIS. Kemudian termasuk kegiatan musik ini kan untuk mengambil visi berbudayanya. Ini bagus sekali dan itu ide dari Bapak Ibu guru. Itu saya sering menemukan kejutan Pak di MTS Negeri 3 ini. Jadi termasuk ini yang Tajil on the road itu ada tampilan kemudian penyiapan seperti biasa memberikan snack atau makanan untuk berbuka bagi masyarakat, tapi juga ada suguhan seni angklung ya. Ini saya harapkan nanti Pak ke depan ini betul-betul menjadi ikon MTS Negeri 3. Angklung ini, musik angklung dari bambu ini yang kebetulan juga merupakan musik khasnya Purwantoro Pak. Jadi yang kemarin ada neretek itu kan juga dari bambu. Sekaligus kita angkat bahwa musik neretek bambu wilayah Purwantoro ini dikolaborasi dengan angklung ini akan menjadi musik ikon MTS Negeri 3. Jadi ke depan ini harus kita uri-uri dan kita kembangkan menjadi ciri khas bahwa kita memiliki suatu tim atau grup angklung sebagai ikon MTS Negeri 3. Ini. Ya, kalau bisa nanti pengembangannya tidak hanya guru ya Pak ya, nanti kepada siswa, nanti untuk siswa, ekstrakurikulernya itu untuk musik bambunya ini sebagai ciri khas Purwantoro. Ya, karena memang pembelajaran itu berpusat pada siswa Pak. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu guru sebagai suri tauladan, contoh, mencontohi, kita mau turun, tapi nanti endingnya ada berpusat pada anak-anak kita. Jadi keberhasilan kita dalam pembelajaran di madrasah ini adalah keberhasilan daripada anak-anak kita, bukan keberhasilan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru hanya sebagai motor penggerak, sebagai suri tauladan, contoh untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu berkembang, berproses menuju anak-anak yang berprestasi dan berkualitas. Itu Pak Parmanto. Kemudian Pak, ini kan program untuk zakat itu kan kita kemas juga berbeda Pak dari sebelum-sebelumnya. Mungkin dari sekolah-sekolah lain pun itu kita punya ciri khas yang berbeda. Bagaimana cara mentasarufkan zakat fitrah kita Pak, tidak hanya langsung diberikan kepada siswa begitu saja, tapi seluruh itu terlibat, baik itu siswa, guru, itu langsung menuju ke sasaran. Itu bagaimana Bapak melihatnya ini? Begini Pak Parmanto, untuk zakat fitrah itu kan kita harus sesuai dengan syariat Pak. Jadi
ada yang kalau kita biarkan, misalnya hanya sekedar anak-anak membayar zakat, membawa beras dari rumah kemudian kita menerima tanpa kita memperhatikan kesungguhan dan kehati-hatian kita terhadap syariat tentang pembayaran zakat fitrah, ini cukup berbahaya bagi anak-anak kita. Maka kalau saya lihat dari teman-teman atau bapak ibu guru bidang keagamaan ini perencanaan sudah sangat bagus. Ini bahkan itu bisa menjadi contoh bagi madrasah atau sekolah yang lain dalam pengelolaan zakat. Jadi di sana ada yang pertama dimulai dari tutorial, Pak. Jadi tutorial zakat. Jadi berapa kilo yang harus dibayar, di sana ditetapkan kita mengambil aman. Jadi kalau berdasarkan Kementerian Agama untuk tahun ini 1445 Hijriah ini kan 2,5 kilo. Tapi untuk MUI itu 2,7 kg. Maka MTS 3 sepakat mengambil 2,8 kg. Dan itu saya lihat anak-anak sebelum membayar zakat sudah melihat tutorial dan pada pelaksanaannya juga sangat bagus. Jadi anak-anak membawa beras, kemudian masuk ke bagian penimbangan ke panitia itu, ditimbang dulu kebenaran atau bobotnya ya dari beras zakat itu, kemudian baru menuju ke panitia untuk mengikrarkan atau akadnya zakat fitrah. Jadi betul-betul diakadkan dan diterima oleh panitia. Itu nanti di video bisa kita lihat tutorialnya. Nah, kemudian saya juga sangat senang tentang kesungguhan dari Bapak Ibu guru. Jadi supaya zakat ini karena sebagian nanti akan diterima kembali oleh keluarga anak-anak kita yang tidak mampu. Itu kalau saya lihat itu sudah ketika menyerahkan itu sudah ada label nama. Dan nanti setelah diterima oleh panitia itu dibuat label lagi, itu ada kantong yang bertuliskan MTS Negeri 3 Wonogiri, ditimbang ulang. Itu juga sekaligus sebagai branding, ya sangat bagus sekali, mengenalkan kepada masyarakat, itu pengelolaannya bagus. Dan insya Allah, karena tadi sudah ada nama tempelan siswa yang sebelumnya, nanti dalam pembagiannya tidak akan menerima beras yang sama. Ini suatu kegiatan yang penuh dengan kesungguhan dan hati-hati, dan hasilnya itu akan bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi untuk madrasah lain maupun sekolah yang lain gitu, Pak Parmanto. Jadi pembelajaran untuk siswa juga ya Pak ya. Jadi bagaimana cara mengelola zakat mulai dari penerimaan, kemudian ada ijab qabulnya gitu Pak, yang sudah ditutorialkan melalui video yang luar biasa dari khususnya dari keagamaan yang dari MTS Negeri 3 Wonogiri yang luar biasa saat ini Pak. Jadi tentu saja kaitan dengan kurma ini MTS kita kan punya target-target tentu ya Pak ya. Jadi bagaimana kemasan dari kurma atau kegiatan Ramadan itu kita mengemasnya dengan begitu apiknya. Bagaimana dari mulai persiapan yang ini sudah cukup bagus, pelaksanaan dan evaluasi tentu saja. Nah, ini nanti harapannya untuk tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Begitu nih Pak Pramono. Nah, mudah-mudahan. Untuk yang Khotmil Quran Pak Parmanto, jadi kalau dulu 3 tahun yang lalu kita canangkan bahwa anak-anak kita itu yang lulus dari madrasah harus lancar membaca Al-Quran. Ya, tahun ini sudah kita tingkatkan. Jadi harapan kita setiap anak lulus dari madrasah pernah menghatamkan membaca Al-Quran. Maka di Ramadan ini kita programkan Khotmil Quran. Jadi menghatamkan bacaan Quran. Jadi minimal secara berkelompok pernah menghatamkan Al-Quran. Tapi harapan kita sebenarnya setiap siswa itu selama 3 tahun sebenarnya target saya itu tidak harus 1 tahun ya. Syukur setiap tahun itu minimal 1 kali khatam. Tapi 100% siswa kita ketika lulus itu pernah minimal 1 kali menghatamkan membaca Al-Quran di MTS Negeri 3 ini. Artinya kalau anak-anak kita itu pernah menghatamkan membaca Al-Quran, berarti anak kita itu sudah lancar membaca Al-Quran. Dan yang kedua kan bisa melaksanakan praktek ibadah sholat dengan baik. Maka setiap Ramadan isian tentang pondok pesantren atau pesantren Ramadan lebih
penguatan kepada ibadah sholat. Dan setiap 3 bulan kita uji kompetensi tentang sholat itu, sehingga kita evaluasi, kita lihat perkembangan dan kekurangannya. Dan setiap siswa yang belum sampai bagus dalam melaksanakan ibadah sholat kita kelompokkan dan kita drill, sehingga nanti harapannya kelas 9 itu 100% itu juga sudah bisa melaksanakan ibadah praktek sholat dengan baik dan benar. Jadi targetnya utama itu lulus itu lancar membaca Quran, mampu melaksanakan ibadah sholat dengan baik, dan satu Pak, sebenarnya harapan saya itu passion dari anak itu bisa dikembangkan sesuai passionnya. Kalau passionnya itu kiroah ya kiroahnya bagus, kalau passionnya akademis ya akademisnya bagus di misalnya di bahasa Inggris atau di matematika atau di IPS. Kalau skillnya di olahraganya ya olahraganya yang kita kembangkan, kalau skillnya itu di seni budaya ya seninya yang kita kembangkan. Itu target-targetnya sebenarnya, dan itu dikemas dalam jangka panjang, baik itu di bulan Ramadan maupun non Ramadan. Jadi semuanya itu akan menuju atau kembali kepada visi misi kita yang berkalbu kinclong itu, untuk memperkuat misi kita ya Pak, visi dan misi kita memang untuk mencapai visi misi yang kita canangkan memang berkalbu kinclong, tidak hanya slogan berkalbu kinclong, tapi benar-benar membumi, bisa dirasakan oleh khususnya warga madrasah dan masyarakat gitu ya. Dan kita senantiasa berkolaborasi Pak Parmanto. Jadi madrasah kita tidak mendidik anak-anak kita dengan sendiri Pak. Jadi kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan MTS Negeri 3 Wonogiri. Yang pertama tentu adalah orang tua. Maka kita bentuk yang namanya Paguyuban Orang Tua Wali. Itu sebenarnya kelihatannya sederhana, itu sangat penting. Karena untuk menjalin komunikasi antara madrasah dengan orang tua, menyamakan persepsi, capaiannya, kemudian pengawasan itu kalau hanya di madrasah saja nggak bisa maksimal. Nah, kalau kerjasama antara madrasah dengan orang tua dalam semua lini, contoh misalnya khotmil Quran. Jadi khotmil Quran itu secara daring misalnya, ketika kita hanya memberikan jadwal, kemudian orang tua tidak mengawasi, tidak memantau, kesungguhan atau kejujuran dari anak-anak ini kan masih perlu kita pantau. Jadi kalau kerjasama madrasah dengan orang tua itu sudah sangat apik, misalnya untuk mencapai khotmil Quran, madrasah menjadwal, kemudian orang tua memantau, mengarahkan, melaporkan ke sekolah, maka benar-benar sudah terbentuk. Itu baru satu sisi. Kemudian nanti apabila program-program madrasah itu mungkin butuh sentuhan atau partisipasi orang tua, itu sangat akan mempercepat keberhasilan daripada program madrasah. Jadi kalau hanya mengandalkan biaya operasional sekolah dari pemerintah itu ya standar Pak. Kalau kita ingin lebih akselerasi, lebih maju lagi madrasah, maka peran serta orang tua ini sangat penting. Maka kemarin di tahun ini kita juga reorganisasi dari komite madrasah. Ini saya pengen komite madrasah itu betul-betul komite yang diberdayakan betul ya, Pak. Berdaya betul. Jadi bukan komite yang hanya sekadar formalitas, tapi maka kita pilih Bapak Ibu, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan itu yang mau berkorban atau berjuang mengabdi untuk pengembangan MTS Negeri 3. Ini termasuk kita kerjasama dengan Forkombinca, dengan Pak Camat, kemudian dengan masyarakat sekitar, dengan takmir masjid, dengan pondok pesantren, dengan bapak-bapak kita di Kementerian Agama Kabupaten, bapak kita di Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Itu terus kita perbaiki hubungannya, sehingga arahan, masukan dari bapak-bapak kita itu selalu ada. Bahkan kita bisa menimba atau mendapatkan ilmu-ilmu atau narasumber dari beliau-beliau. Jadi yang kita harapkan maka sehingga visi kita itu akan lebih cepat tercapai dan progres daripada peningkatan mutu madrasah ini akan semakin baik. Tentu kita membutuhkan Bapak Ibu guru yang ikhlas, Bapak Ibu guru yang senantiasa mau belajar, tiada henti, istiqomah, yang kreatif dan siap menjadi suri tauladan. Ya minimal pada saat jam kerja dari jam 7 sampai dengan 14.30 itu dimaksimalkan untuk mengabdi. Jadi
itu sudah sangat luar biasa. Apalagi mungkin 1-2 Bapak Ibu masih kerso menginfakkan pikiran, tenaga dan lain-lain di luar jam kerja, di rumah masih mengabdi untuk madrasah, itu pasti hasilnya akan spektakuler. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Bram. Tentu saja paparan dari kegiatan-kegiatan di MTS 3 Wonogiri yang cukup inovatif ya Pak. Ini progresnya luar biasa. Ini tentu saja harapan kita Pak. Ini kan mendekati tahun pelajaran baru. Tahun pelajaran 2024-25 ya Pak ini. Nah, harapan kita itu tentu saja masyarakat khususnya para lulusan SDMI ini harapannya bisa untuk masuk di madrasah kita MTS Negeri 3 Wonogiri ini yang tentu saja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang cukup luar biasa ini Bapak. Begini para pemirsa, Bapak Ibu, orang tua atau pemirsa Matsaga, bahwa tahun pelajaran 2024-2025 MTS Negeri 3 Wonogiri ini sudah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru. Bapak Ibu bisa melihat tentang progres perkembangan MTS Negeri 3 Wonogiri melalui berbagai media yang kita punya. Yang pertama adalah ini TV Madrasah, channel YouTube, kemudian di IG Madrasah, kemudian di Facebook, kemudian di TikTok, dan kita punya web 2 ya, tentang mtsnegeri3.com dan mtsnegeri3.sch.id. Ada 2 web. Jadi insya Allah semua informasi tentang progres kemajuan MTS Negeri 3 bisa dilihat dari media. Jadi profil dari lulusan madrasah kita itu bisa dilihat dari media massa yang coba kita informasikan kepada masyarakat. Hampir semua kegiatan itu sudah tertuang atau bisa dilihat dalam semua media massa. Jadi termasuk prestasi-prestasi anak kita baik di bidang akademis, kemudian di bidang keagamaan, di bidang olahraga, bidang budaya, semuanya sudah lihat. Termasuk kepercayaan Kementerian Agama kepada MTS Negeri 3. Alhamdulillah tahun ini MTS Negeri 3 Wonogiri menjadi pilot project zona integritas BPK BPPM dari sekitar 300-an madrasah se-Jawa Tengah. Itu hanya 36 madrasah yang menjadi pilot project zona integritas. Jadi kepercayaan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah kepada MTS Negeri 3 Wonogiri. Dan tahun kemarin alhamdulillah kita juga mendapatkan sertifikat sebagai Madrasah Adiwiyata tingkat Kabupaten Wonogiri. Nah, ini juga suatu prestasi madrasah. Kemudian sebelumnya juga kita telah terakreditasi Pak, terakreditasi unggul dengan peningkatan penambahan nilai akreditasi. Jadi meningkat untuk nilai dan predikatnya tetap dalam predikat madrasah yang unggul. Jadi posisinya seperti itu Bapak Ibu, para pemirsa Matsaga TV, terutama adik-adik lulusan MI SD yang tahun ini lulus, mari segera bergabung ke MTS Negeri 3 Wonogiri dengan dua kelompok kelas ya. Yang pertama adalah kelompok kelas khusus, kelas program khusus ya Pak, ya itu tentang tahfiz dan bahasa Inggris. Kemudian yang kelas yang lain itu dengan berbagai talenta untuk pengembangan passionnya masing-masing. Jadi semuanya sebenarnya dikembangkan passionnya, karena 3 arah tadi yang saya sampaikan adalah lancar membaca Quran, kemudian dapat melaksanakan ibadah praktek dengan baik, dan berkembang passionnya semaksimal mungkin sesuai dengan passionnya anak-anak. Jadi ini suatu program yang jelas bagi anak-anak kita, dan buktinya nanti para pemirsa bisa melihat di tayangan-tayangan media sosial dan informasi yang kita tuangkan lewat web MTS Negeri 3 Wonogiri. Gitu kira-kira Pak Manto. Terima kasih Pak. Ya, ini jadi kaitan dengan kegiatan Ramadan yang cukup luar biasa. Tadi ada disampaikan 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah itu santren Ramadan, kemudian yang kedua adalah kurma, kemudian yang ketiga itu takjil on the road ya Pak, itu kemudian yang keempat itu
Safari Zakat dan Khatmil Quran. Ini yang luar biasa dan ini sudah dilaksanakan dan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan kegiatan ini sudah cukup bisa dirasakan. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, Pak Pramono, mungkin ada closing statement untuk para pemirsa Mat Sagat TV. Dipersilakan monggo, Pak. Terima kasih para pemirsa. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim atau tim IT MTS Negeri 3 Wonogiri, kemudian teman-teman Bapak Ibu guru keagamaan dan tentu juga seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu anggota komite, Bapak Ibu orang tua siswa, seluruh masyarakat, dan terkhusus bagi anak-anakku para pengisi kurma, kemudian anak-anak OSIS yang melaksanakan berbagai kegiatan di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk anak-anakku, progres kemajuan kegiatan yang luar biasa yang membuat Bapak ini bahagia dan banyak kejutan dan sangat membanggakan daripada program-program Ramadan dari anak-anak saya MTS Negeri 3. Harapan saya semoga tetap istiqomah, selalu belajar dan berlatih, jangan puas untuk prestasi ini. Saya harapkan prestasi kegiatan ini semakin baik, dari hari semakin baik, dan insya Allah betul-betul kita akan menjadi ikon, menjadi contoh untuk madrasah maupun sekolah yang lain terkait dengan semua kegiatan, baik itu di Ramadan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, kami mohon untuk tidak lelah, senantiasa semangat, senantiasa istiqomah dalam mengabdi di MTS Negeri 3 Wonogiri, dan kita berdoa semoga MTS Negeri 3 Wonogiri ini semakin baik, semakin maju, semakin bermanfaat, dan semakin bisa menjadi contoh untuk sekolah dan madrasah yang lain. Dan di ujung bulan Ramadan ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang muttaqin, dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan hadiah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Parmanto, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan, untuk itu mohon dimaafkan, dan mari senantiasa kita bersemangat, senantiasa istiqomah untuk mengabdi dengan ikhlas, dengan nilai-nilai kita, niti rasa asih, niat tulus, hati bersih, pikiran jernih, usaha gigih penuh welas asih, insya Allah prestasi akan teraih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pramono, SPD MPD selaku Kepala MTS Negeri 3 Wonogiri, yang luar biasa, merupakan Kepala Madrasah, sang motivator, sang inspirator, yang memberikan perubahan-perubahan yang cukup signifikan di MTS Negeri 3 Wonogiri. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, MTS Negeri 3 Wonogiri akan menjadi semakin lebih maju. Pemirsa Mat Sagat TV, demikian tadi bincang-bincang spesial kurma Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kami Parmanto SPD MPD dan Bapak Pramono SPD MPD mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bisa lakukan ini bermanfaat, dan sekaligus sebagai akhir dari kegiatan ini, mari kegiatan yang sudah kita laksanakan, kurma kuliah Ramadan MTS Negeri 3 Wonogiri tahun 1445 Hijriah, kita nyatakan telah selesai. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.